Halo guys, Halo. kembali lagi bersama saya Samuel di channel Nasional Elektronik. Jadi hari ini kita mau bikin podcast lagi ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai juga. Kita kedatangan seorang tamu, seorang brand manager dari sebuah brand AC yang nggak perlu diperkenalkan lagi karena udah nomor 1 mungkin ya. Bisa. Gitu ya. Jadi hari ini kita ketemu Bro Stephen. Halo. Ya, jadi dia adalah brand manager Daikin Tangerang saat ini ya. Itu maksudnya ya. Masih muda juga, belum 35, betul ya? Belum. Masih muda banget gitu ya, cuman sayang udah bukan high quality jomblo karena karena sudah menghalalkan yang bisa dihalalkan. Gitu ya Pak ya. Jadi hari ini selamat datang Bro Stephen di podcastnya kami. Senang banget, thank you banget. Oke, jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai ya hari ini ya. Jadi saya mau nanya dulu nih awalnya nih. Jadi sebelum kerja di Daikin, sejarahnya sedikit aja, nggak usah panjang-panjang gimana gitu maksudnya. Iya, sebelum kerja di Daikin, saya pernah kerja di 2 perusahaan domestik ya, yakni Indofood dan juga Cosmos. Nah, di sana belajar banyak lah soal SAP. Saya juga mulai dari sales admin dan juga sebagai IT, administrator di sana. Nah, setelah itu Masuk Daikin jadi sales ya? Nah, ketika admin bercita-cita lah buat kerja di salah satu perusahaan PMA gitu kan, pemadam modal asing. Nah, terbitlah Daikin. Daikin saya coba apply, ternyata memang masuk. Mulainya pun nggak masuk sebagai sales admin pertama-tama. Jadi 2012 masuk, 2015 pun sedikit jenuh di posisi sales admin yang backdesk. Akhirnya memutuskan untuk jadi sales, dan kebetulan kan memang ada kesempatan karena waktu itu Daikin sedang ekspansi ke cabang Tangerang. Betul. Nah, seiring jadi sales, tahun 2017 ada kesempatan yang lebih bagus, saya dipercayakan untuk jadi head branch di Semarang. 2017, tapi itu hanya 1 tahun. Setelah itu tahun 2018 pindah lagi ke Daikin Tangerang menjadi head branch di cabang Tangerang. Oke. Seperti itu. Dulu kita pertama kali kenal masih jadi sales, guys. Gitu maksudnya. Bener kan gitu ya, tuh yang pertama kali kenal ya. Tuh, gitu. Sekarang udah jadi kepala cabang gitu ya, jadi mantap gitu ya. Karirnya menanjak dengan cepat, guys. Gitu ya maksudnya ya. Berkat Pak Sam juga. Oke, terus udah berapa lama sih kerja di Daikin ya? Saya kalau total 2012 ya, total udah mau 9 tahun. Ya, lama juga ya? Ya, udah lama juga ya. Terus sekarang selama menjadi kepala cabang di Tangerang ini, ada tantangan-tantangan apa sih yang dihadapi ya? Gitu maksudnya. Biasa ya kalau kita sales mah selalu target penjualan sih, target penjualan sama gimana kontrol cabang, gimana jaga kepuasan konsumen, sama handling komplain dari konsumen mungkin ya. Itu juga salah satu tantangan kita sih. Gimana cara berikan yang terbaik lah buat konsumen, termasuk daripadanya dealer dan end consumer gitu. Oke. Terus yang diharapkan nih apa nih dari cabang Tangerang nih? Ya tentunya kalau saya pribadi berharap Daikin cabang Tangerang bisa jadi cabang yang terbaik lah untuk di Daikin sendiri. Di Indonesia ya? Dan bisa kasih yang paling the best lah buat baik dari salesnya ataupun servisnya ke konsumen gitu sih. Jadi kalau mau nanya sedikit nih soal Daikin ya, Daikin kan udah cukup lama ya brandnya di Indonesia ya. Kemudian dalam mungkin 6-7 tahun terakhir ya, tiba-tiba melonjak ya. Iya, betul. Dulu ya dengan CEO-nya dulu, Mr. Sumura ya. Nah, Mr. Itu sih mantep banget tuh Mr. Sumura itu bener-bener ya. Apa namanya? Tapi Daikin sekarang sudah di seluruh Indonesia udah ada cabang ya? Di seluruh Indonesia bisa dibilang hampir ya. Kita dari cabang di Sumatera ada, di Jawa udah nggak usah ditanya. Ya di Sulawesi pun kita juga terakhir ada buka branch Manado. Jadi kita di Sulawesi ada Makassar dan Manado untuk cover area timur sebenarnya. Iya. Termasuk sampai ke Papua segala. Oke. Tahun lalu bener ya? September, Oktober ya? Tiba-tiba barang Daikin kosong. Susah, goib, ya, katanya orang Kaskus goib barang-barang Daikin ya. Betul. Gitu ya, apalagi 2 PK-nya ya. Aduh. Itu udah luar biasa. Nggak ada barang, harganya jadi melambung tinggi. Ada apa sih sebenarnya? Banyak yang nanya, kenapa sih kok Daikin kosong barangnya, kenapa gitu? Iya, banyak juga yang komplain. Steven, kenapa barang kosong? Iya, kosong. Tiap hari WA dia loh guys. Betul. Bagi barang, nggak ada gitu. Jadi sejak Agustus kemarin ya, tahun 2020 memang tahun yang spesial banget lah buat kita dari pandemi gitu kan. Lalu ada juga pembatasan impor gitu. Di bulan Agustus, kira-kira bulan Agustus itu terjadi pembatasan impor gitu. Pembatasan impor. Betul. Jadi kuotanya kita importir memang dibatasin gitu kan. Akhirnya memang menyebabkan barang kita sempat langka tuh sampai bulan Desember Januari juga sampai Januari pun masih langka barang kita. Akhirnya ketika Februari kita sudah mendapatkan izin impor, dihajar lagi ada kendala lagi Pak. Yakni
skala global punya masalah yakni ini kontainer habis. Betul, isu global itu isu global masalah kontainer karena shipping di seluruh dunia kan menurun. Betul. Kontainer banyak yang terparkir di pelabuhan-pelabuhan gitu. Jadi sampai sekarang masih belum lancar guys sebenarnya ya, barangnya ya. Saat ini pun kita ada bayar berkali-kali lipat ke vendor kontainer. Jadi tadi biasanya normalnya misalnya 100% nih, kita bayar sampai 300-400% daripada tarif normalnya karena saking susahnya cari kontainer. Berarti harga bisa naik dong. Untuk saat ini sih belum ada rencana untuk kenaikan harga. Tapi kalau misalnya memang ada kenaikan harga, kita pasti akan info dulu ke dealer dan supaya konsumen bisa dapat harga kualitas kita dengan harga yang wajar gitu. Gitu ya guys. Jadi memang ada pembatasan impor guys dari pemerintah gitu ya dari akhir tahun lalu memang untuk brand-brand yang AC-nya impor dari luar negeri itu memang semua ada pembatasan jadi barangnya susah gitu maksudnya jadi kosong. Terus cuma satu hal yang saya juga kaget ya karena waktu kemarin barang kosong harganya sempat melambung tinggi ya maksudnya ya. Betul. Dan sampai ya pokoknya naiknya banyak deh pokoknya harganya jadi naik banyak tapi tetap dicari konsumen. Maksudnya ya jadi di toko kita juga walaupun harganya mesti naik ya ngikutin pasar lah maksudnya ya jadi harga memang mesti naik tetap orang mau beli Daikin. Walaupun harganya lebih mahal dibanding merek-merek sebelah. Gitu maksudnya gitu. Jadi memang brand image-nya sih memang udah kuat banget Daikin ya gitu maksudnya gitu loh ya. Terima kasih buat masyarakat Indonesia juga. Iya, maksudnya hebat gitu. Walaupun harganya naik tetap orang wah saya tetap maunya Daikin gitu maksudnya ya. Jadi ya emang nggak salah sih pakai Daikin sih gitu ya maksudnya. Banyak orang semua bilang wah pokoknya kalau cari AC paling bagus ya apa ya Daikin gitu maksudnya ya. Thank you. Udah nggak ada lagi yang nanya gitu merek apa yang paling bagus ya. Mungkin di atas 50% pasti bilangnya pasti Daikin gitu maksudnya ya. Gitu ya guys ya. Jadi kita doakan saja supaya barangnya cepat lancar, supaya harga juga bisa normal lagi gitu maksudnya ya, gitu. Jadi ya kita sebagai toko, sebagai dealer juga stres kalau nggak ada barang yang bisa dijual gitu maksudnya gitu. Sedangkan permintaan banyak gitu, tinggi gitu maksudnya ya. Gitu ya guys ya. Oke, jadi untuk kedepannya gitu maksudnya ya. Kan pemerintah kan suruh kita buka pabrik nih, betul ya, supaya tujuannya kan sebenarnya pembatasan impor kan supaya diminta brand-brand itu untuk buka pabrik di Indonesia supaya ya meningkatkan tenaga kerja dan segala macam gitu ya maksudnya ya. Di Daikin sendiri ada rencana nggak? Ya jadi terkait dengan keberlangsungan bisnis kita juga, kita juga kemarin tuh ada wacana untuk buka pabrik di Indonesia. Dan memang tidak dalam tahun ini. Ya. Dalam beberapa tahun ke depan kita akan buka pabrik di Indonesia. Yang kemarin juga sudah kita sampaikan wacana kita ke Kementerian Perdagangan segala macam ya. Dan juga jadi untuk saat ini untuk tahun ini pun kita boleh dibilang secure karena juga kuota impor juga sudah diberikan ke kita. Jadi kita tinggal masalah isu global kontainer setelah itu sebenarnya lancar sih barangnya sih. Ya, kita doakan saja seperti itu ya guys ya. Oke. Jadi sekarang kita mau membahas soal line up Daikin nih guys ya yang dijual di Indonesia gitu ya maksudnya ya. Karena banyak banget orang kadang-kadang suka nanya bingung kok tipenya Daikin banyak amat ya. Gitu ya. Gitu betul ya. Bisa nggak dijelaskan Bro Stephen ya, kira-kira kita ngomongin yang soal RAC deh ya, yang split ya, karena itu yang tipe paling laku ya dijual di Indonesia ya. Kalau ngomongin soal yang AC kaset, AC ducting, semua brand juga ada, tapi kan memang penjualan terbanyak di line up-nya yang split ya, buat perumahan ya, betul ya? Iya, ya pasar residensial kita besar banget. Betul, paling besar pasarnya pasar residensial ya, pasar perumahan gitu ya. Jadi ada AC tipe-tipenya apa aja sih Daikin? Kayaknya banyak banget gitu loh. Jadi Daikin tuh kita salah satu perusahaan yang fokusnya di AC, hidup mati kita memang di AC kan. Ya, mirip dengan Pak Sam ya. Nah, kita jadinya banyak gitu untuk produk line up kita di pasar residensial, dari yang inverter maupun non inverter. Ya. Kita mulai dari yang non inverter, kita ada yang model STP. STP itu biasa yang saat ini. Bentar guys, gini ya guys ya, jelasin dulu nih sebelumnya. Jadi Daikin itu penamaannya agak rancu guys, bukan agak rancu ya. Jadi kalau kode ya. Kalau Daikin biasa ngomongnya S depannya. S itu gabungan dari indoor dan outdoor. Indoor itu depannya F. Jadi tadi kan Bro Stephen ngomong STP. STP itu sebenarnya gabungan dari 2 unit indoor sama unit outdoor. Betul ya? Betul. Unit indoor namanya FTP, yang unit outdoornya R depannya, RP gitu ya. Jadi kalau kalian pada bingung gitu kadang-kadang kenapa sih Daikin kok bedanya? Saya pernah ada yang nanya nih, ya, bedanya S apa? Ya, bedanya STKC sama FTKC bedanya apa? Ya sebenarnya sama aja gitu maksudnya gitu loh. Karena memang kalau toko-toko ya dealer-dealer biasanya kita ngomongnya sebutnya kode indoor guys. Jadi kayak misalnya FTP gitu maksudnya gitu loh. Jadi sebenarnya sama aja ya. FTP itu kode indoor, STP itu set indoor sama outdoor. Kan memang biasanya belinya kan indoor sama outdoor kan, nggak mungkin cuma beli indoor yang doang kan, buat apaan, nggak ada guna gitu ya.
Jadi dibagi tuh FTP sama FTP sama RP gitu ya. Jadi digabung jadi namanya STP gitu ya maksudnya ya. Tuh, oke, next terus. Oke, jadi kita mungkin buat permudah ya. Jadi kita STP itu ada kode name-nya Breeze. Jadi ya yang produk line up ini sangat ekonomis. Memang prioritas penjualan saat ini memang belum secara nasional, Pak. Memang kita fokusin di pasar Sumatera dan Sulawesi. Oke. Lalu itu buatan Malaysia. Lalu ada juga buatan Malaysia yang lain, yakni STV yang light. Ya, FTV, V ya, Victory ya. Tadi kan P itu Papa ya, sekarang Victory V gitu ya. STV ini juga sama, memang pasarnya ekonomis, tapi yang ini skalanya nasional. Kita bisa jual di seluruh Indonesia. Itu dibuat di Malaysia. Buatan Malaysia juga. Setelah itu kita pindah ke yang produk dari Thailand. Ya, pindah ke produk dari Thailand. Yakni yang level yang paling ekonomisnya ada STC. Ini biasanya AC yang kalau toko-toko bilang nggak usah dijual pun dia menjual dirinya sendiri. Ini memang produk paling lakunya Daikin sih, ini karena memang sangat laris banget lah produksi Thailand nih yang non inverter ini gitu kan. Lalu setelah itu naik lagi ke level yang inverter, kita ada yang paling ekonomisnya ada STKQ ya, flash inverter. Di flash inverter ini harganya cukup ekonomis, tapi benefit inverternya juga bisa dapet. Gitu. Setelah itu ada juga STKC ya, Star Series. Di Star Series ini juga produknya sudah inverter dan juga punya keunggulan yang lebih daripada yang STKQ Flash. Lalu juga gini guys, kalau Star Inverter itu sebenarnya pengganti dari Smile Inverter. Jadi dulu namanya mungkin lebih kenal sama Smile Inverter gitu ya, STKC betul sekali, ya. Betul sekali. Jadi mulai tahun lalu ya. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu ya? Udah 2 tahun ya, lupa gue. Udah 2 tahun lalu. Jadi Star Inverter. Iya, jadi Star Inverter. Jadi kenapa dulu namanya Smile Inverter? Karena indoornya itu ada kayak kurva orang senyum gitu ya. Ya kayak ada orang senyum gitu. Nah, terus mulai 2 tahun lalu jadi Star karena kurvanya menghilang nih, jadi lurus garisnya gitu ya. Makanya namanya berubah jadi Star Inverter. Betul ya. Gitu. Lalu setelah itu kita lanjut dari STKC Star Inverter tadi, kita naik lagi ke STKM, di mana Premium Inverter. Premium Inverter ini seperti ini modelnya. Dan keunggulannya dia juga udah punya banyak benefit yang lebih daripada inverter Star. Dan kodenya STKM. Orang bilangnya Premium Inverter. Lanjut lagi, kita naik lagi ke satu tingkat lagi, ada Europe Design. Europe Design yang seperti ini dengan model yang estetik sekali gitu. Jadinya orang bisa mendapatkan manfaat inverter, tapi juga nggak kehilangan estetika dari interior dia gitu. Dan untuk indoornya sendiri memang produksi dari Ceko. Indoornya dari Ceko, outdoornya dari Thailand ya. Nah setelah itu next stepnya kita ada masuk ke pasar AC Jepang nih, Urusara. Urusara ini, guys ya. Urusara ini memang dari Jepang. Yang harganya pun ya lumayan sesuai dengan pada fiturnya dia, yang menawarkan banyak benefit gitu kan. Nah, selebihnya kita juga ada multi-S ke pasar yang AC yang satu outdoor bisa multi koneksi. Yang multi-S ini kita ada yang terdiri dari 2 koneksi dan juga 3 koneksi. Yang terdiri kalau kapasitas outdoornya, kalau untuk yang 2 koneksi ada di 1/4 PK. Yang menggunakan MKC30 dan juga untuk yang pasar 3 koneksi, kita ada yang MKC 50 dengan kapasitas 2 PK, dan juga MKC 70 dengan kapasitas 3 PK. Betul. Seperti itu. Oke, nanti video multi-S-nya ada lagi linknya sendiri ya. Nanti itu penjelasannya beda lagi tuh nanti tuh. Ditunggu aja. Itu satu video sendiri tuh ngebahas multi-S karena memang AC-nya menarik sekali. Satu outdoor bisa di-connect dengan multiple indoor. Betul. Dengan listrik yang sangat hemat. Saya sendiri juga udah pakai di kamar gitu, di rumah gitu ya maksudnya. Hemat, Pak? Wow, luar biasa lah. 3 AC nyala cuma 500 watt, bayangin, gila deh. Pokoknya ngaco lah. Ngaco. Hematnya ngaco gitu maksudnya ya. Gitu. Jadi itu untuk line up AC dari Daikin ya. Betul, untuk AC, untuk ya. pasar residensial. Betul, gitu. Jadi satu hal lagi saya mau tambahin tadi ya di Urusara ya. Urusara itu AC paling hemat listrik di Indonesia mungkin ya. Karena memang efisiensinya sangat tinggi. Betul, COP paling tinggi. Betul ya. Jadi sampai 2 PK pun bisa cuman tarik daya 110 watt. Gitu. Jadi untuk saat ini sih belum ada lawannya di Indonesia gitu ya, walaupun harganya mahal tapi ya terbayar lah kalau memang kita punya kita mampu membeli gitu maksudnya ya. AC itu memang luar biasa dingin dan hemat listriknya kelewatan sih. Betul. Gitu maksudnya ya. Gitu guys. Jadi kita mau nanya sedikit lagi nih ya. Silakan. Biasanya brand-brand AC kan tiap tahun ngeluarin produk baru. Betul ya.
Nah, Daikin sendiri gimana? Kira-kira tahun ini apakah ada produk baru apa enggak? Gitu. Kalau di pasar residensial dengan kondisi line up kita yang tadi dibilang udah banyak banget, kita nggak keluarin lagi untuk di tahun 2021 ini kita nggak keluarin lagi line up baru lagi buat di pasar Asia residensial. Tapi untuk tahun ini kita akan lebih fokus di produk-produk yang terkait dengan indoor air quality, dengan peningkatan kualitas udara di dalam ruang gitu, seperti air purifier dan berbagai jenis filter nantinya. Filter tambahan ya? Betul. Untuk AC-nya gitu maksudnya. Gitu untuk untuk AC kita sih pastinya sih. Dari pasar residensial sampai ke pasar yang lain lagi, komersial dan industrial seperti itu. Gitu guys. Jadi kalau ngomongin sedikit soal project ya guys ya, Daikin ini memang sangat terkenal sih ya untuk proyek-proyek AC besar gitu ya, maksudnya ya, terutama untuk VRV ya. VRV itu AC mirip-mirip AC multi sih sebenarnya, karena satu indoor bisa dikonek ke multiple outdoor gitu ya. Memang udah sangat terkenal sih guys. Jadi memang Daikin itu ingin menguasai pasar dari residensial sampai proyek mau disikat semua guys gitu maksudnya. Tapi ya kan dibayar dengan barangnya memang kualitasnya bagus ya gitu loh. Terutama yang seri STC tadi ya yang disebutin sama Bro Stephen juga ya. Jadi memang ya seperti dia bilang tadi, kalau memang menjual dirinya sendiri ya memang benar menjual dirinya sendiri gitu ya. Memang paling laku seri yang FTC itu ya. Dan memang sudah terkenal juga, memang banyak sekali yang beli sama kita juga nyarinya selalu yang Thailand ya. Thailand punya STC gitu ya, STC gitu ya, Bro Stephen ya. Gitu ya. Jadi kalau di RAC yang split tadi kan nggak ada model baru. Terakhir ada model baru di Multi S ya. Tahun akhir tahun kemarin ya. Tahun kemarin ya keluarnya ya. Kita ada MKC 20 ya, betul ya. 4 PK tapi bisa dikonek dengan outdoor dengan indoor dua indoor. Satu tetap ya harganya lebih murah dibanding yang lebih murah. MKC 30 ya. Lebih terjangkau lah dibanding MKC 30. Karena MKC 30 kan memang ya kapasitasnya juga lebih besar gitu. Iya. Jadi memang ya Daikin berusaha supaya semua lini itu bisa beli AC Daikin gitu maksudnya ya. Betul ya. Jadi solusinya bukan buat satu pasar aja tapi bisa buat semua gitu. Iya. Oke. Jadi kira-kira ada langkah dan strategi apa nih di tahun 2021 ini ya? Maksudnya ya supaya bisa lancar lagi gitu ya maksudnya. Terkait dengan apa nih? Terkait dengan stok atau ini? Iya. Ya, misalnya stok. Ya kalau dari stok sih kita memang kemarin kita juga banyak negosiasi dengan Kementerian Perdagangan ya. Juga kita juga tergabung dengan Perperindo. Jadi beberapa importir. Jadi beberapa importir AC itu bikin kayak semacam asosiasi. Jadi kita ya satu rasa lah gitu loh. Jadi kita akan perjuangkan lewat Perperindo ini untuk kuota daripada teman-teman kita yang memang impor gitu. Maksudnya impor kan memang nggak bisa 100% langsung kita ganti ke produksi di Indonesia karena kan bikin pabrik juga nggak cepet kan. Betul. Pasti ada butuh waktu sih. Dan juga ya kedepannya mungkin kita akan bantu lebih banyak juga buat proyek di sektor-sektor kesehatan dan juga sektor-sektor industrial karena kan memang pasarnya juga saat ini cukup bagus gitu untuk di sana gitu. Oke. Jadi sebenarnya sih pertanyaannya udah habis guys. Videonya juga nggak bisa terlalu panjang juga panjang juga nggak ditonton ya guys. Makanya subscribe terus ya guys. Anyway, jadi kurang lebih sih pertanyaan seperti itu aja dulu, gitu maksudnya ya. Terima kasih udah mau datang Bro Stephen ke sini, gitu maksudnya ya. Jadi maksudnya kita juga berharap nih sebagai dealer, sebagai konsumen juga supaya nanti kedepannya barang bisa lancar, harga bisa normal lagi, gitu maksudnya ya. Gitu. Kira-kira segitu dulu guys konten kali ini guys ya. Jadi ya kita juga walaupun tahun ini nggak ada tipe baru gitu ya, cuman diharapkan ya dengan tipe-tipe yang sudah ada barangnya ready juga supaya konsumen juga bisa beli gitu maksudnya ya. Jadi kalau ada misalnya ada pertanyaan lain guys, jangan lupa komen di bawah gitu ya maksudnya ya. Ya subscribe juga ke channelnya kita, Channel Nasional Elektronik. Kalau mau beli AC Daikin juga jangan lupa di bawah juga di kolom deskripsi juga ada kita punya WA, websitenya kita juga Nasional Elektronik. Jangan lupa di follow guys ya. Terima kasih banget nih udah datang ke sini. Thank you banyak undangannya Pak gitu ya. Juga. Kita juga mau bikin konten. Kita mau grebek kantor Daikin juga yang Alam Sutra. Nanti ditunggu aja kontennya. Siap. Kita mau lihat juga nih. Karena biasanya kantor-kantor brand itu kan berbeda-beda ya. Ada sesuatu hal yang menarik. Kita ditunggu aja guys gitu maksudnya ya guys ya. Jadi jangan lupa ya. Jangan lupa komen. Kalau suka videonya di like, nggak suka di dislike. Nanti kita ketemu lagi di konten selanjutnya ya. Thank you guys. Bye-bye.